Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika Aditya Ahmad di sini dan ini adalah audio podcast. Dan kali ini saya bersama teman saya Mas Akbar akan sharing pengalaman kami berdua dalam menggunakan dua produk yang berbeda. Mas Akbar menggunakan produk Asus dan saya menggunakan produk Samsung. Dan ini saya akan coba mengulas Samsung Galaxy A10 yang pernah saya rasakan selama 4 bulan, kurang lebih 4 bulan dalam pemakaian kami. Mungkin teman-teman bisa lihat Asus Zenfone Max 2, mungkin teman-teman tertarik untuk membeli Asus, bisa mengikuti pandangan dari Mas Akbar nanti di video ini juga ada. Oke, baik. Poin-poin yang bisa saya sampaikan adalah ketika saya menggunakan Samsung ini sangat terkejut ya, karena tidak nyangka Samsung bisa memberikan lebih dari HP saya yang lama dulu. Ya, bukan saya untuk menghina produk saya yang lama, tapi ketika ada produk yang lebih baik fiturnya dan baik sistemnya, kenapa enggak gitu. Dan ketika teman-teman merekomendasi handphone, saya lihat dulu dari sistem, fitur, sama accessibility-nya gitu. Dan kalau ditanya Mas Dika lebih suka yang mana, saya lebih suka netral, karena saya nggak suka fanatik dari suatu produk. Ketika itu produk itu nyaman di tangan saya, ya kenapa enggak gitu. Dan Samsung ini mungkin udah meminang hati saya sih, dan berhasil membuat saya tertarik untuk menyobanya gitu. Dan apa-apa yang saya rasakan sih positif ya, 99% itu positif. Apa aja sih? Oke, baik. Yang pertama adalah fitur angkat telepon. Nah, itu yang paling saya suka kan, karena kita bisa mengangkat telepon tanpa kesulitan untuk mengusap layar. Nah, itu cuman kekurangannya ketika saya ingin mengecek jam dan ingin mematikan layar tuh otomatis HP mati, sambungan terputus gitu. Tapi bisa sih ada pengaturan untuk memutus panggilan itu, tapi saya setting supaya ketika saya ingin memutus panggilan tinggal pencet powernya gitu. Tapi itu emang rada-rada jadi bumerang buat saya pribadi gitu sih, ketika lagi teleponan lalu ngecek jam terus dimatikan lagi, otomatis terputus panggilannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ringan. Nah, saya dibandingin sama Lenovo yang dulu itu sama Samsung ini lebih lumayan Samsung ya. Paling kalau di kantor itu kisaran 50-50 lah. Nah, 50-50, yang 50 tinggi, 50 rendah gitu itu. Oke, lanjut. Dan yang selanjutnya itu baterainya awet. Selama saya pakai itu kalau saya pakai untuk sosmed, YouTube, terus telepon jarang-jarang, main game nggak pernah, terus main-main apa, paling kalau main game paling ya main game standar lah ya, itu bisa on time sampai 1 hari. Gambarannya gini, ketika saya ngecas handphone dari jam 3:30 dicabut jam 6, itu saya pakai dari jam 6, tapi ada jedanya lah, paling makan terus sholat atau apa tuh ada jedanya, itu saya bisa pakai sampai jam 4:30. Itu kalau tidak ada jeda. Kalau tidak ada jeda, kalau di jeda mungkin sampai jam 7 atau 6 gitu. Pernah saya tes handphone ini untuk baterainya, itu saya bilang oke lah, mantep. 3.300 itu udah cukup puas kalau untuk penggunaan ala-ala saya gitu. Oke, lanjut. Terus dari segi layar saya agak kurang nyaman sih. Dari segi layar lebar ini, layarnya ini 6,2 in dan layarnya lebar. Dia lebarnya memanjang ya, bukan menyamping ya, tapi
menyamping juga udah panjang juga sih, udah lebar ya. Saya lebih suka pakai layar langsing itu ya, yang 5,5 atau 5,7 itu yang pas di tangan saya dan langsing gitu. Itu sih yang pengalaman saya itu. Oke, lanjut. Suara mikrofon, earphone dan telepon itu bagus. Cuman satu yang saya keluhkan, untuk suara speaker dia agak mendem ya. Mendemnya ketika saya lagi muter voice note WhatsApp itu sebagian kecil ya. Suara voice-nya itu kecil. Tapi kalau untuk kayak musik, kayak merotal, kayak nada dering atau ringtone itu keras sih. Untuk nelpon juga oke, tapi anehnya di WhatsApp saya ini kalau lagi voice note dia sering dapat suara yang kecil gitu. Oke, lanjut. Kualitas suara oke lah ya. Enggak ya, sesuai yang teman-teman perdengarkan ini adalah rekaman dari Samsung Galaxy A10. Seperti ini kualitasnya. Dan saya lumayan suka ya, dan ini membantu dalam proses recording. Cuman ada yang saya sesalkan sih, dia ketika kita lagi merekam itu noise-nya masuk ya. Mudah-mudahan nanti Samsung bisa membuat ketika kita lagi berbicara noise tidak masuk, minimal suara kita lah yang masuk itu. Apalagi ya, kamera oke lah. Untuk ngetes uang sih cukup responded, nggak ada jeda, tapi jeda ada tapi nggak terlalu lama sih, paling cuman 2-10 detik sih gitu. Dan untuk selfie kata yang lihat juga oke lah, bagus. Dari resolusi kamera 13 MP depan dan belakang tuh 8 atau ya nggak salah 8 atau berapa ya, kurang lebihnya begitu. Itu untuk selfie oke lah, baik, masih bisa di maklumin dengan harga 1,5 gitu. Apalagi ya, spesifikasi oke lah ya. Selama saya ngerasakan cuma berapa kali aja sih nge-like. Itu biasanya nge-like-nya itu ketika saya lagi multi Windows itu sering berat, dan dia beratnya tuh lumayan parah juga sih ya, sampai handphone saya nggak bisa jalan gitu. Jadi harus di restart juga, dan itu saya kesulitan juga restart, tapi alhamdulillah bisa berjalan lagi walaupun durasi loadingnya tuh lama gitu, sampai 3 menitan lah ya pernah saya rasakan itu kalau nggak salah ingat gitu. Dari segi apa lagi ya, segi RAM ya, RAM-nya cukup lumayan lah, 32 GB itu udah lumayan lah ya. Saya kan orangnya bukan tipe yang suka menu-menu handphone sih. Handphone saya jujur RAM internal terpakai cuma 18 GB aja sih. Itu juga cuma file tumpangan sih. Mungkin saya pindahin ke memori yang lain atau ke flash disk. Itu paling mentok-mentok 20 GB itu jarang gitu. Yang paling minim-minimnya itu paling 15, 14 ataupun 13 GB gitu. RAM-nya itu 2 GB dan itu cukup lumayan untuk install aplikasi dan game itu oke lah ya, nggak ada masalah dah. Dan alhamdulillah lama saya pakai ini handphonenya berjalan dengan mulus, walaupun beberapa kali pernah nge-like juga gitu. Nggak tahu apa lagi ya mau dikomenin ya. Pengalaman saya sih itu sih ya. Oh ya, dulu pernah kejadian ketika saya lagi ngisi baterai HP ini, waktu durasi ngisinya sampai 4 jam itu juga pernah. Dan saya oprek ketemu permasalahannya itu normal kembali. Tapi teman saya juga yang pakai A10 seperti saya agak sedikit bermasalah, dan saya yang jadi masalah lupa dimana cara benerinnya
supaya bisa normal kembali gitu. Apa lagi ya dari pengisian? Oke, dari hemat baterai ya, dari segi layar sensitifnya lumayan sih, paling 95% oke, walaupun nggak bener-bener sensitif, itu udah lumayan sih. Nggak ada yang saya komenin macem-macem sih soal HP ini, dan HP ini cukup awet sampai 15 jam sanggup ya. Kalau orang kayak saya mungkin 11 atau 10 jam itu sehari gitu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan apa-apa yang ada di Samsung Galaxy A10. Silakan teman-teman di komen aja sih ya. Gitu. Buat teman-teman yang suka sama video ini, silakan di subscribe dan juga diaktifkan notifikasinya yang defaultnya sekali menjadi semua, supaya saya semakin semangat membuat video-video yang menarik lainnya. Dan jangan lupa teman-teman like, share, dan komenannya. Dan tidak lupa teman-teman silahkan subscribe di channelnya Mas Akbar, nanti akan dapat saya cantumkan di link deskripsi. Oke, terima kasih. Saya Dika Didamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya lagi Akbar Ariantono Putra, yang tentunya sebelumnya teman-teman sudah menyimak ya ulasan, pengalaman, storytelling dari teman kita Dika Aditya Ahmad. Oke, sekarang giliran saya. Semoga kalian nggak bosan ya hingga akhir video ini, tuntaskan gitu. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya buat Mas Dika Aditya Ahmad yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi mitra kerja di forum yang sederhana ini gitu. Ya teman-teman, saya pengen sedikit bercerita nih. Android yang saya pegang semenjak pertama kali itu brand Asus mereknya. Tentunya dengan spesifikasi yang bisa dibilang kurang begitu aksesibel, terutama bagi teman-teman disabilitas visual pada umumnya gitu ya. Kalau saya pribadi memang baru pertama kali pegang Android, jadinya ya nggak tahu gimana sih pendapat teman-teman yang lain gitu loh. Jadinya enjoy saja gitu sih. Pas senang pasti, antusias tentu, dan apalagi ya, yang jelas mantap lah buat daily developer, penggunaan sehari-hari gitu. Sudah mencukupi lah gitu. Android yang saya pegang pertama kali adalah Asus dengan seri Zenfone Go pada awal Januari 2017 sampai akhir Maret 2019. Cukup lama, dan selama itu banyak hal yang dapat saya ambil dari sana, dari penggunaan Zenfone Go ini. Tapi yang jelas pada video kali ini bukan Zenfone Go yang akan kita bahas, tapi adalah Android kedua saya yang saya pakai dari April 2019 sampai sekarang ini, yaitu Zenfone Max 2, bukan yang Pro ya. Ingat, bedakan Pro sama yang bukan Pro. Yang saya pakai bukan Pro, jadi kualitas lebih bukan rendah sih, tapi lebih normal lah. Kalau yang Pro itu kan saking normalnya jadi ya terlalu mantap gitulah. Yang Pro itu kakaknya, jadi yang bukan Pro itu adiknya, bisa dibilang seperti itu. Dan selama penggunaan hampir setahun ini ya, mantap lah, cukup membantu. Bukan cukup lagi, tapi terlalu membantu,
terlalu banyak membantu saya dalam menyelesaikan berbagai aktivitas dalam ranah maya, dalam ranah digital gitu. Apa sih keunggulannya kok saya bilang sangat membantu? Ini mungkin juga bisa menjadi rekomendasi nih bagi teman-teman tunanetra atau difabel visual yang mencari HP murah tapi cabai gitu ya. Cabai rawit punya spesifikasi yang tinggi dan membantu. Kalau setahun yang lalu saya beli dengan harga 1.799.000 atau dibulatkan menjadi 1.800.000, mungkin bisa dibilang sekarang di bawahnya ya, pasti. Soalnya kan sekarang itu banyak HP, banyak brand terkenal yang mengeluarkan HP-HP termantap itulah, termantap versi mereka. Nah, mungkin sekarang 1.400.000 mungkin atau 1.300.000, cross check saja di toko offline maupun online. Kalau offline sekarang mungkin baru banyak yang tutup ya karena ya pandemik yang sangat menakutkan dan menjadi momok bagi segenap warga dunia gitu. Ya, tetap stay at home ya guys gitu. Mari kita lanjutkan pembahasan cerita saya gitu. Ya, yang saya pegang ini adalah Asus Zenfone Max 2. Kita bicarakan bodinya dulu deh. Bodinya kurang lebih sama dengan Samsung seri A dengan dual kamera di belakang, fingerprint atau sidik jari, kemudian chat audio di atas bersebelahan dengan mikrofon kedua, charger ada di bawah, di sebelah kiri charger ada mikrofon utama, sebelah kanan charger ada ini speaker ya. Terus tombol power dan volume itu berada di sebelah kanan, volume di atas, bawahnya power gitu ya. Mari kita bicarakan dulu bodinya. Sepertinya ini terbuat dari apa ya, bahan metal ya teman-teman. Yang jelas tahan banting gitulah, tapi strong gitu. Layarnya masih pixel ya, sayangnya masih pixel PHD, jadi agak terlalu ini memakan daya baterai. Tapi itu bukan soal kalau kita pandai-pandai menghemat baterai lah. Dan ini juga baterainya sudah 4000 mAh, dan kalau pengisian daya itu ini hanya 2 jam ya, 2 jam kurang malahan, 1,5 jam pun sudah penuh gitu. Ya, dari segi suara mantap. Nanti bisa teman-teman simak ini lah, ini rekaman pakai aplikasi bawaannya, perekam suara bawaan. Dan kalau belum puas juga, ini baca layar saya, mantap kan suaranya. Maaf kalau cepat, karena saya terbiasa cepat gitu. Nah gitu. Terus dilihat dari segi kamera, di belakang ada dual kamera atau 2 kamera. Kamera utama 13 MP, kamera kecil apa namanya ya, mikro apa itu 5 MP. Maaf kalau saya tahu, tolong diingatkan di komentar ya. Terus kamera depan 8 MP, kamera selfie. Kalau dilihat sih bagus ya, karena sering dipakai selfie sama adik saya gitu. Ya teman-teman. Kemudian layarnya 1520 kali berapa ya, lupa sih, ampun dah, 720 kalau nggak berapa gitu. Ya, pixel PHD dengan lebar 6,3 inci, cukup lebar sih dibanding HP saya yang dulu, yang
ramping ya. Sekarang lebar nih, tapi dipegang di tangan nyaman lah, pas banget gitu. Dilengkapi dengan RAM 3GB, internal 32GB, baterai 4000 mAh, Snapdragon 632, jadi cukup mantap buat main game. Bisa dibilang petajamannya HP ini termasuk HP gaming gitu ya, HP gaming yang mainstream dan so pasti cocok lah buat kebanyakan orang yang berkantong pas-pasan gitu. GPU 506 saat saya beli pertama kali dari teman saya. OS atau operating sistemnya masih Android 8 atau Oreo. Sekarang sudah upgrade ke 9 dengan sistem apa ya, software system. Kalau Asus itu Porta Service kalau nggak salah namanya gitu ya. Untuk penggunaan sehari-hari nyaman, sosial media, kemudian YouTube, kemudian buat mengolah file itu nyaman sekali, ringan. Cuman yang berkendala sekarang ini adalah saat jarang sekali dibersihkan sampah. Pasti semua HP mengalami, tapi di HP ini walaupun jarang banget bersih sampah, masih mendingan lah. Tidak ya, bila bisa dibilang ringan ya enggak, dibilang berat juga enggak, gitulah, standar setengah gitu. Lalu apa lagi ya, saat membuka multi Windows application atau banyak aplikasi lebih dari 10 masih tetap ringan, asalkan saat membuka recent apps atau aplikasi terbaru, nah ini apa ya, kita langsung dibersihkan lah, langsung dihapus, langsung ditutup semua gitu. Kalau ditutup semua, pas kita menjelajahi, kita berpindah di aplikasi yang lain, dari aplikasi yang pertama ke aplikasi yang lain. Di panel recent app itu berat gitu, itu sih. Untuk home screen, pengaturan aplikasi bawaan di HP ini aksesibel bagi pembaca layar. Oh ya teman-teman, jika membeli Zenfone Max 2 ini, yang saya alami aplikasi bawaan ada, selain Google ada ini, Facebook, Messenger, Instagram, Free Fire. Sorry ada noise ya. Ada noise. Sorry. Ada telepon. Sorry ada noise ya, maaf. Telepon. Lupa ada mata pesawat. Ya teman-teman, tadi sampai mana ya? Ya sampai aplikasi bawaan ya. Selain Google ada Facebook, Messenger, Instagram, Free Fire, terus aplikasi baca berita. Nah, yang akses cuma Facebook, Messenger, sama Instagram. Free Fire yang kemudian baca berita itu nggak akses, sehingga saya matikan pengaturan gitu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan ya, sebagai gambaran saja sih buat kalian yang mencari-cari HP dengan harga murah tapi spek terjamin. Dan oh ya, satu lagi soal penggunaan baterai ya, 4000 mAh di charge ya, diisi daya tidak sampai 2 jam, dan untuk seharian cukup kalau hanya untuk sosial media. Kalau untuk yang lain-lain, untuk aktivitas yang berat itu mungkin
non-stop dari 100% sampai di bawah 10% itu 6 jam, 7 jam, kalau nggak 8 jam. Asumsikan ini dari jam 7 pagi nih ceritanya, saya main sampai jam 2 siang. Jam 2 siang jam inilah jam 10 lah. Setiap jamnya itu ini 10% berkurang. Itu mungkin 8 jam bisa kalau terlalu dipaksakan ya. 7 jam lah bisa, 7 jam 8 jam bisa gitu. Hal ini juga ini sih teman-teman, mengingat prosesornya yang masih belum terlalu mantap ya, karena Snapdragon 632 itu sangat jauh dibandingkan Snapdragon yang keluaran sekarang, yang sampai 865 sekarang ya kalau nggak salah. Jadi harap maklum lah gitu. Kalau kalian bijak menggunakan ya mantap lah HP ini, sudah cukup lah gitu. Kalau yang di sebelah itu kan ada tuh prosesornya bawaan, jadinya ya maksudnya prosesornya buatan mereknya itu sendiri, jadi ya itulah mantap, terjamin. Kalau ini kan Snapdragon itu kan bukan produk Asus, tapi belilah Asusnya itu kerjasama gitu. Jadinya ya bisa dibilang ini kalau digunakan terlalu over ya jelek, kalau digunakan ya udah gitu. Gitu sih. Jadi boros atau tidaknya penggunaan ponsel, daya baterai yang ada itu bukan semata-mata penggunaan ponsel saja, tapi kondisi ponselnya ya, prosesornya. Jadi semakin lama ponsel kita gunakan, setahun 2 tahun itu udah menurun kualitas dan umur baterai serta kinerja ponselnya gitu. Lebih lengkapnya teman-teman buka aja deh channel YouTube Jalan Tikus, Gadget In, Flash Gadget, apalagi ya, jelas putar itulah tips and trick tentang smartphone. Kalau dijelasin di sini panjang lebar nantinya, malah melenceng dari pembahasan. Oke teman-teman, mungkin itu. Jadi bisa disimpulkan, kalau kalian mencari ponsel yang murah tapi terjangkau dengan spesifikasi yang dibilang mencukupi lah untuk aktivitas sehari-hari, HP ini cukup rekomendasi buat kalian. Zenfone Max 2 keluaran Desember 2018, adiknya Zenfone Max Pro 2. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video kami. Saran dan kritik selalu kami tunggu di komentar maupun chat pribadi, di WA atau Telegram, terserah ya. Kemudian kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya gitu. Oke, salam semangat, sampai jumpa di postingan berikutnya. Jangan lupa stay at home, jaga kesehatan, ingat keluarga kalian, ingat diri kalian sendiri dan keluarga kalian. Semakin lama kalian bisa menjaga kesehatan, semakin bagus, semakin bisa, semakin bagus dan membantu pihak-pihak yang berwenang menangani pandemik ini gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.